Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video banyak nih topiknya. Pertama, gue mau klarifikasi masalah video kemarin. Kalau yang belum tahu, itu video bukannya hoak ya. Itu video benar pada waktunya. Jadi gue menjelaskan kegembiraan gue, kegembiraan teman-teman, fans-fansnya di Vicky Naki. Kalau kita turut berbahagia atas dikirimnya hadiah Valentine pada saat itu. Dan itu bukannya hoak bro, itu kenyataan yang tertulis di story-nya Dayana dan story-nya Vicky. Jadi itu kenyataan. Pada akhirnya ketahuan kalau itu cuma endorse dan di take down, itu bukan kesalahan kita. Kita udah nyari informasi yang valid dan benar pada saat itu ya. Jadi saya nggak harus bilang itu video hoak. Banyak teman-teman DM, bang itu video hoak, video hoak. Bro, gue bikin itu valid, itu ada di storynya mereka. Kalau memang pada akhirnya itu di take down, itu beda cerita dan akan saya ceritakan di video ini. Jadi kalau mau nonton tuh part to part gitu ya. Kejadiannya part to part. Jangan bilang setelah gue tonton tuh nggak ada tuh statusnya mereka. Ya iyalah karena udah di take down. Bukan berarti itu hoax. Kalian harus menyelidiki. Dan saya nggak mau take down video itu karena itu kenyataan yang memang terjadi pada saat itu. Kalau kalian mau klarifikasi untuk itu, ya sekarang waktunya. Saya klarifikasi untuk video itu. Dan saya merasa itu benar kejadiannya. Nggak saya bikin-bikin, dan perasaan senang itu nggak saya bikin-bikin. Saya senang para member di grup saya dan yang DM di channel ini merasa senang, dan di IG saya juga banyak yang komen seperti itu. Senang. Jadi saya mengekspresikan video itu pada waktu itu gitu. Jadi setelah itu ya, setelah di take down, dan kita harusnya tahu ya nih, fans Vicky Naki dan Dayana ini seharusnya tahu perkembangan itu ya. Jadi ceritanya video itu akhirnya di take down ya karena ada masalah. Karena kalau dari grup saya itu karena awalnya ketahuan video itu enggak difoto di Indonesia. Jadi saya baru tahu tuh saya setelah bikin video itu, saya agak saya tidur tiba-tiba di sama anak-anak di grup, bang itu videonya ketahuan bukan di Kazakhstan. Wah, yang benar. Iya, itu ada lemari, videonya ada lemari kayu, mana ada di Kazakhstan gitu kan. Dan itu anak-anak kasih foto lemari kayunya Vicky waktu dia online. Pas saya lihat, loh kok iya ya. Saya sampai detik itu nggak berpikiran negatif tentang present hadiah dari Vicky Naki. Jadi saya berpikiran oh itu benar aja. Akhirnya saya habis bikin video, saya tidur siang waktu itu kalau nggak salah. Jadi saking pusingnya saya tidur kan, dan saya di DM banyak tuh sama anak-anak, di miss call juga, di DM, di WA, di Instagram. Pas saya buka, waduh, kenapa ini? Akhirnya saya selidikin ya. Oh iya, ternyata itu lemari kayunya di tempatnya Vicky Naki biasa online yang terakhir. Booming dah tuh di take down ya, itu belum di take down. Nah setelah berapa jam mungkin banyak yang DM apa nih Dayana, DM Vicky, saya nggak ngerti ya. Saya nggak memerintahkan untuk mereka DM macam-macam ya. Pokoknya yang di grup itu saya arahkan kepada hal yang positif. DM boleh asal dengan kata-kata yang baik gitu ya. Kalau misalnya di luar itu saya tidak bertanggung jawab, karena di grup saya benar tekankan anak-anak tuh kalau mau mencari informasi DM seseorang itu dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang buruk bisa berimplikasi pada hukum. Jadi saya sarankan anak-anak tuh selalu berpikiran positif. Yo kita penasaran, ya tanya. Nggak usah menghina orang gitu ya. Saya tekankan di situ di grup ya.
Jadi ya mungkin banyak yang DM, nggak semua dari grup saya, kemungkinan dari orang. Grup saya cuma 200 orang kok, 250-an WA cuma muatnya. Jadi kemungkinan dari orang lain yang fansnya yang 2 juta lebih ini banyak kan juga DM ke mereka. Dan akhir cerita, eh, status itu, story itu di take down sama Dayana awalnya, dan akhirnya di take down sama Vicky juga awalnya, dan terjadilah drama yang berkelanjutan. Dayana mengklarifikasi, saya nggak perlu sebutkan, nggak perlu terinci, dia konversi apa gitu, menyalahkan siapa gitu. Kalian bisa cari sendiri, karena ini perbedaan bahasa ini kadang-kadang beda yang ingin diucapkan sama yang diterangkan dalam bahasa asing gitu ya. Kita harus ngerti dulu budaya mereka, baru kata-kata yang sebenarnya kita baca itu belum tentu ekspresi mereka gitu ya. Saya tekankan itu ya, kata-kata yang dia tulis yang bukan bahasa mereka, bahasa ibu mereka, itu bisa jadi mempunyai arti yang beda dengan yang ingin disampaikan. Jadi bahasa itu nggak kaku ya. Bahasa itu terpengaruh sama budaya mereka sendiri. Apalagi itu bukannya bahasa ibu mereka gitu ya. Jadi saya sangat-sangat hati-hati terhadap reaksi terhadap kata-kata ya. Nanti takutnya berimplikasi ke terus-menerus berkonflik ya. Jadi itu akhirnya saya bersimpulan biar kedua belah pihak ini menyelesaikan sendiri ya. Dan kesimpulannya apa untuk kejadian ini? Kesimpulannya gini ya, ini buat entah siapa yang mau bikin endorse itu ya, entah siapa yang mau bikin endorse itu, entah itu videonya baik-baik aja, iklan itu baik-baik aja, atau iklan itu bermasalah pun, sebenarnya udah terlacak di grup saya kalau itu palsu dari yang video lemari itu. Jadi video status itu bakalan rame. Saya juga takut itu sebelumnya, wah ini bukan rame nih, tapi untungnya udah ada masalah masuk dulu gitu ya. Jadi saya berpikir positif, wah bukan karena kayunya, karena udah ketahuan sama Dayana itu ada masalah gitu. Jadi masalah saya mau menerangkan video palsu itu, foto palsu itu, jadi udah dijawab sama kelakuan dari Dayana dan Vicky Naki dengan men-take down video itu. Saya juga awalnya takut, wah jangan-jangan karena anak-anak nih ngebongkar foto palsunya. Ternyata berbeda ceritanya gitu ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi apapun yang terjadi pada endorse itu, mau dia berjalan lancar atau enggak, itu bakal ketahuan palsunya. Ini dengerin buat Pak manajer dan ininya, kalau akses kalian bisa bilang gitu. Itu maupun gagal maupun sukses itu ketahuan palsunya. Dan implikasinya apa? Pada fans gitu ya. Fans ini kalian tahu sendiri, yang saya ceritakan tadi, sangat gembira akan adanya berita ini. Walaupun itu bukannya suatu bukti Vicky dan Dayana punya suatu hubungan, tapi mereka udah senang banget. Tiba-tiba diginiin, mereka sedrop-dropnya. Mereka marah saya sampai memut grup dari jam berapa tuh, jadi jam 3 sampai jam 6 habis maghrib. Saya bilang saya mute grup karena banyak cacian, banyak makian, banyak kecewaan di situ. Saya nggak mau mereka seperti itu. Akhirnya saya mute tuh grup saya. Saya nggak mau konfirmasi apapun. Banyak yang DM. Saya bilang saya nggak mau bereaksi
saya nggak mau bikin video untuk hari ini. Saya bilang biarin tenang dulu, saya nggak mau bikin opini baru yang bisa menyesatkan, bisa membuat mereka tambah marah. Lebih baik saya cut aja penjelasan apapun ya. Dan saya nggak menerima penjelasan orang lain juga, saya nggak nerima. Biarin aja nanti orang yang berselisih ini, manajemennya, yang akan mengklarifikasi, bukannya saya yang review. Setelah mereka klarifikasi ya itu tanggung jawab mereka masing-masing ya. Jadi saat itu ya udah saya tinggalin tuh seharian, grup juga saya nggak buka sampai maghrib. Jadi banyak masukan yang ke saya itu, bukti-bukti ini, oh bang ini ternyata begini, oh bang iya saya terima dan saya berkesimpulan bukan masalah itunya, bukan masalah bukti siapa yang benar siapa yang salah, tapi bagaimana konten ini jangan sampai merembet-rembet ke masalah rasa ya. Ini sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Apalagi Dayana itu juga kan bukan under manajemen kan. Dayana merasa beda ya. Itu kontrak itu kan harusnya secara tanda tangan ya, di atas materai. Kontrak kerjasama, ada transfer DP dan macam-macam. Nah itu nanti bisa dievaluasi kontraknya. Kalau kontrak begini, kalau online aja ya nggak bisa jadi pegangan menurut saya, nggak bisa jadi pegangan. Makanya harusnya diketemuin dulu nih Dayananya nih, ayo kita kerjasama gitu. Apalagi kan Dayana itu manajemen baru ya, manajemen baru lah, bukan profesional. Yang lebih profesional ya Bapak ini ya, harusnya saling mengerti lah. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi tolong dalam membuat konten Vicky Dayana ini senatural mungkin. Jangan ada banyak terutama pada Dayana. Terserah di video Ome nggak masalah kok, iklan itu nggak masalah, kita bisa jelaskan itu sama anak-anak. Masalah yang Thailand juga itu endorse misalnya gitu ya, kita bisa jelaskan sama anak-anak. Tapi kalau misalnya percintaan Vicky dan Dayana ini dimanfaatkan untuk endorse, dan itu menyangkut turun naiknya kepercayaan Vicky dan Dayana, itu jangan bro, bahaya, itu bahaya. Endorse di konten-konten yang memang disetting untuk bermain-main gitu ya. Ini konten Dayana Vicky ini udah fans anggap serius. Kalau kalian bilang ini cuma main-main ya udah buka aja. Ini juga sebuah konten yang bukan serius gitu. Jadi fans itu nggak kecewa berkepanjangan. Oke, segitu aja pendapat gua. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan di dalam penjelasan gua. Kalau misalnya ada kesalahan, gua minta maaf karena ini pendapat langsung gua tanpa edit ya. Jadi gue berpendapat itu, setiap pendapat itu biasanya gue nggak edit. Kalau misalnya nggak ada kesalahan yang penting banget, biasanya gue nggak edit. Ada kesalahan kecil gue terus aja gas terus. Kalau ada kesalahan gue minta maaf. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin video akan saya, kalau misalnya diperlukan, saya mau bikin part 2 nya untuk video klarifikasi ini. Oke, bye bye.